Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko. Salam kopi enak. Nah, Coffee Lovers, gimana menurut kalian? Dengan melihat video tadi, memang kejahatan bisa terjadi dimanapun. Tapi banyak yang berpendapat, sejak pandemi ini datang, memang banyak bertambah orang-orang susah, orang-orang miskin, ya termasuk kita lah, semuanya terkena, hampir semua terkena imbas dari pandemi ini. Masalahnya adalah akhirnya kejahatan semakin meningkat dan itu akhirnya berdampak pada lingkungan kita, termasuk di rumah kita sendiri, di toko, di tempat usaha kita, di kedai kopi, atau dimanapun kejahatan bisa terjadi. Nah, hari ini kita akan melakukan bincang kopi atau coffee talk tentang satu device yang memang mungkin bukan sebagai antisipasi dari tindak kejahatan, tapi paling tidak kita bisa menemukan solusi untuk mengenali pelaku kejahatan, yaitu dengan menggunakan CCTV. Dari hasil CCTV ini juga bisa membantu polisi atau pihak berwenang untuk mengenali ciri fisik atau wajah dari pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di tempat kita. Nah, di pasaran banyak sekali CCTV ya, dari yang harganya murah banget sampai yang mahal banget. Memang di mana-mana rata-rata untuk elektronik harga berbicara. Makin mahal pasti memiliki spek yang lebih canggih dan yang jauh lebih baik. Tapi untuk CCTV untuk yang rumahan atau toko kecil, aku akan review satu CCTV yang tidak terlalu mahal, tapi review-review sebelumnya di YouTube juga cukup bagus dan aku akan membuktikannya ya. Ini review jujur, ini bukan endorsement, karena barang ini pun akan aku pakai di rumah aku sendiri. Dan semoga sharing informasi ini juga bisa membantu teman-teman juga untuk melakukan yang hal sama dengan aku, yaitu melindungi keluarga kita maupun melindungi bisnis kita. Langsung aja yuk kita unboxing barangnya ya. Ini baru sampai, aku beli di marketplace ya. Kita unboxing, masih terbungkus rapi, kemasannya juga bagus rapi dengan bubble wrap. Wow. Nah, ya. Ini dia penampakan CCTV-nya ya. Tulisannya adalah Intelligent Camera on 5th. Ini YY HD Wi-Fi dengan audio. Ini modelnya adalah kamera IPUC 2 megapiksel. Modelnya HT340 HD ya. Lensanya 3,6 mm dan powernya 5 volt 2 ampere. CCTV ini memiliki angle pan atau tiltnya horizontal 355 derajat dan vertikalnya 120 derajat. Ada infrared light-nya ya, 11 infrared LEDs, night visibility up to 10 meter. Wah, luar biasa ya. Kita langsung yuk unboxing aja ya. Kita lihat barangnya langsung, kita buktikan apakah benar bagus atau tidak bagus. Nah, ini ada manual booknya, ada dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dan bahasa China.
Ada aplikasinya. Yang pertama kita harus install adalah aplikasi UC ya. Nanti kita akan lakukan ya, kita akan praktekkan. Oke, lalu apa lagi sih? Di sini kita ada, oh ini ada kepala colokannya ya, buat nge-charge-nya. Lalu ada kabel untuk nge-charge-nya ya. Ini dia ya pasangannya. Lalu ini langsung ininya ya, langsung unitnya dan bracketnya ini berarti nih. Ada bracketnya. Ini dia seperti ini bracketnya ya. Oke, taruh dulu. Ini apa lagi? Oh, ini ada skrup-skrupnya buat masangnya ya. Nanti kita juga akan lihat ya cara untuk memasangnya ya. Udah, cuma itu doang isinya. Tutup lagi. Oke, taruh di sini. Oh, ini ada itunya. Nah, ini dia penampakannya. Ini ada 3 antena ya, walaupun katanya sih kalau diklaimnya di iklannya 3 antena ini berguna untuk memperkuat sinyal tangkapannya. Luar biasa ya. Biasa kan cuma 2, ini ada 3. Nanti lama-lama mungkin ada 10 antena ya. Nah, ini dia bentuknya hampir seperti robot gitu ya. Lucu banget ya. Kita langsung cek aja ya cara instalasinya, lalu apa aja sih kelebihan dan juga apa ada kekurangannya. Kita langsung cek ya, check it out. Nah, kita bisa colokan kabelnya ya, kabel powernya. Kita colokan ke CCTV, satu lagi ke kepala charger. Oke, seperti ini ya, kayak charge handphone. Setelah dicolok dia akan bergerak sendiri. Tanda berarti CCTV-nya hidup dan akan bunyi seperti ini. Di plastik isi skrupnya itu ada kayak jarum ya. Itu bisa digunakan untuk kita menekan tombol reset. Akan ada suara dan akan bergerak lagi seperti ini ya. Jadi itu normal ya. Langkah berikutnya kita harus install aplikasi yang namanya UC ya, sesuai dengan merek CCTV ini. Ini tulisannya ya. Setelah install kita open dan kita harus register ya. Klik quick register ya. Lalu cari nama negara yang pasti Indonesia, jangan negara yang lain. Oh no. Setelah negara, klik yang paling bawah ya, yaitu register by email address. Itu lebih aman karena awalnya saya register dengan menggunakan nomor handphone tapi ada masalah ketika mau login nantinya. Jadi saya register by email address ya. Oke, nanti akan ada kode yang dikirim ke email kita tinggal copy paste ya untuk verifikasi code-nya. Lalu kita bisa masukkan password yang kita inginkan dan register. Kita bisa save passwordnya boleh. Lalu kita tinggal login dan masuk seperti ini ya. Minta akses, kita agree, allow, boleh. Nah, ini ada 4 ya, yaitu QR code networking, fast networking, smart link, and wired connection. Saya pilih yang fast networking ya. Lalu di sini dia meminta akses WiFi yang kita gunakan. Saya pakai WiFi rumah, masukkan passwordnya dan biarkan dia mencari ya. Pencet yang heard the sound of doo-doo. Nah, setelah itu kita disuruh untuk melihat ke WiFi lagi sesuai dengan nama seri dari CCTV ini, yaitu yang GWAP, ada nomornya ini ya. Kita klik bagian itu, pokoknya ikuti kemauannya aja. Nih, connecting seperti ini. Dan nanti akan terhubung ya, ada notifikasi terhubung. Nah, ini memang dibilang networknya error. Itu sedang melakukan installment ya. Jadi biarkan dia bekerja saja. Jadi cuekin aja, biarkan dia selesaikan pekerjaannya. Nah, di sini kita bisa kasih nama nih. Boleh milih nama yang ada atau bikin nama sendiri.
Saya bikin nama sendiri, Mata Iko. Asik. Oke, agree aja ini karena dia minta akses. Nah, ini dia allow ya. Jadi kita sudah terhubung antara CCTV dengan aplikasi di handphone. Ini tampilannya ya. Untuk gambar memang ada delay ya, sekitar mungkin 3 detikan lah. Oke, seperti ini ya modelnya ya. Kita bisa lakukan secara manual kayak main joystick, kayak main game. Nah, tuh ada Kak. Ngomong apa tuh? Nah, dia ada suara-suara, ada ngomongnya. Tuh, device is online already. Nah, ini kita bisa ngomong ya nih. Pencet gambar mic-nya. Nah, tuh seperti itu ya. Kita bisa ngomong. CCTV-nya mana? Tuh. Mulung atau lampu? Bisa ngomong sama maling nanti. Atau teriakin maling gitu ya. Nah, ini juga bisa kita recording, tapi recording ini masuknya ke handphone kita, memori handphone ya, bukan ke SD card. Nanti ada di internal handphone kita. Kita juga bisa screenshot dengan menggunakan lambang yang gunting itu. Tuh, screenshot ya. Nah, kalau yang ini kita untuk mengaktifkan audio ya. Jadi kita bisa mendengar audio dari lingkungan tempat di mana CCTV kita tempatkan. Nah, ini karena belum ada SD card-nya, jadi kita tidak bisa melakukan playback ya. Nanti kalau SD card-nya sudah ada, kita bisa melakukan playback. Nah, ini alarm nih. Nah, ini bisa jadi hal yang sangat menguntungkan atau malah bikin ribut nih. Nah, kita motion detection-nya kita bisa aktifkan ya. Dia bisa bunyi ketika ada gerakan yang tertangkap oleh mata CCTV. Masalahnya adalah misalnya tukang paket datang ketika kita tidak ada di rumah dan dianggap itu maling, takutnya malah alarmnya malah bunyi dan ribut. Itu masalahnya. Walaupun kita bisa matikan dari jarak jauh, itu pun kalau kita aktif melihat aplikasi CCTV ini, tapi kalau tidak malah mengganggu. Jangan sampai kalian ditelepon Pak RT ya gara-gara ribut sekali ini alarmnya bunyi. Kita bisa aktifkan schedule alert-nya ya untuk alarm pas kita nggak ada di rumah misalnya. Ada alert sensitivity-nya juga bisa kita atur ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ada gerakan yang mencurigakan, dia langsung bunyi seperti ini ya. Bayangkan, cukup ribut kan? Kita matiin aja. Tetangga nanti ngeliatin nggak enak. Kalau pas lagi benar-benar ada maling sih sangat menguntungkan ya. Bikin maling panik dan kabur. Nah, itu ya motion detection-nya. Kita bisa atur alert sensitivity-nya ya. Bisa yang high bisa sampai 10 meter, yang middle bisa sampai 5 meter, dan yang low bisa sampai 3 meter ya. Nah, itu seperti itu. Dan dia bisa ngikuti gerakan. Jadi kalau ada maling mau kabur kemana, dia langsung ngikutin dan merekam. Kita bisa atur CCTV ini merekam ketika ada gerakan saja juga bisa. Itu ada select a notification method-nya. Bisa atur semua, kalian bisa otak-atik di bagian ini semua ya. Lalu ada often see location. Ini sangat menguntungkan, kita bisa bikin template sudut pandang dari CCTV ini ya, tanpa kita harus mengatur secara manual. Bisa beberapa titik kita setting. Dan kalau kita mau delete juga bisa tekan lama dan delete. Jadi kita bisa melakukan beberapa template posisi kamera ya dengan hanya sekali tekan. Jadi seperti perekaman memori. Lalu di sini ada, nah ini album, ada foto, ada video, tergantung tanggal yang kita inginkan. Tapi ini hanya bagi yang terekam di handphone ya, lewat aplikasi UC di handphone. Seperti ini kita bisa playback baik foto, hasil screenshot sama yang videonya. Kita bisa otak-atik ininya. Alarmnya seperti apa bunyinya, apakah lagu yang kita sukai, mungkin malah kita ketiduran padahal ada maling. Gesture settingsnya bisa kita atur. Lalu di sini hasil, nah itu hasil tangkapan dari Intelligent Diamond. Nah,
Nah, ini kita coba pasang micro SD ya. Aku sih pas adanya lagi yang 16 GB ini. Tapi ini bisa sampai 64 GB ya. Oke, cara pasangnya seperti ini. Yang bagian tembaganya itu menghadap ke atas ya. Lalu kita tinggal tekan sampai terkunci. Nah, itu ada tulisannya memory cardnya sudah ada, 0% use. Bisa kita format, bisa tidak juga nggak apa-apa. Kalau dari baru nggak perlu di format. Tapi kalau kalian mau format juga silahkan. Kita bisa mengatur perekaman all day record atau alarm record atau schedule record. Nah, ini cara memasang bracketnya ya. Ini seperti ini. Sudah ada colokannya, sangat mudah sekali. Paskan tempat masuknya dan tinggal putar. Nah, untuk bagian penguncinya ini kita harus tahan dengan 2 tangan ya, kiri kanan. Kalau enggak dia akan loss. Jadi satu harus menahan, yang satu baru memutar untuk mengunci atau melonggarkan. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, jadi akan terkunci kuat. Atau kita bisa melepaskannya, yang satunya harus ditahan pokoknya. Nah, nanti akan seperti ini dia, jadi tetap kuat. Kalau ini kabel-kabel untuk instalasi CCTV ya, aku buatnya seperti ini. Aku butuh 5 meter kabel. Nah, ini posisi yang sudah terpasang ya. Bisa menggunakan bor atau kalau enggak bisa dipaku saja. Nah, ini tampilan infrarednya ya, atau night visionnya, seperti ini nantinya. Jadi otomatis kalau keadaannya gelap, dia akan menyalakan lampu infrarednya. Ini adalah tampilan CCTV. Pertama yang kita perlu lakukan adalah setting waktunya ya. Kita UTC plus 7 ya. Indonesia nggak ada, tapi kita UTC plus 7 supaya jamnya sama. Nah, ini seperti ini. Nah, ini setting video formatnya ada, bisa PAL, bisa NTSC. Ini aja baru sebentar sudah terpakai 4% karena saya setting videonya yang paling tinggi ya, yang paling besar. Tapi kalian juga bisa setting yang paling kecil juga bisa buat menghemat memory card. Karena dia akan rewrite kembali ketika sudah penuh, dia akan mulai lagi dari awal. Dia akan menghapus file yang lama ya. Nah, ini seperti ini ya gerakannya ya. Memang dia agak terbatasnya dengan tampilannya seperti ini ya. Jadi mau nggak mau untuk kiri ke kanan tidak bisa, tapi saya harus memutar seperti vertikal ini. Ini bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan, tergantung bagaimana dari sudut pandang kita ya. Ini luas sudut pandangnya, ini menghadap bawah, jadi sudut pandangnya seperti ini ya. Kalau saya mau geleng ke kiri dan kanan, mau nggak mau saya harus memutar vertikal dulu, baru bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tampilan infrarednya seperti ini, tampilan night visionnya. Ini udah sore hari ya, aku ambil ini. Seperti apa ini sore harinya? Nah, itu dia. Ganteng banget kan tuh orang. Ini agak pecah ya, karena tampilannya diperbesar dari screenshot handphone, jadi pecah. Nah, ini anak saya. Ini tampilan malam ya, seperti ini. Bisa ngomong juga, komunikasi. Nah, ini tampilannya waktu malam. Jadi tampilannya seperti itu ya. Jadi seperti kucing, itu mata kucing dia. Nah, ini adalah tampilan siang bolong. Memang kurang terang bagian depannya karena memang backlight. Karena teras saya jadi agak gelap ya. Nah, ini saya mau lihat file dari SD card yang awal-awal ya. Ini masalahnya file formatnya adalah AV. Jadi saya tidak ada playernya, tapi kita bisa install aplikasi lewat PC nih.
kita klik uc.com ya. Jadi kita bisa monitoring lewat laptop atau lewat komputer juga dimanapun kita berada dengan software komputer ya yang ada di uc.com ini. Kita download. Aku pakai Windows, jadi download yang Windows. Kita tunggu downloadnya ya. Nah, setelah itu kita install di komputer kita. Kita allow access. Kalau nanti ada bahasa China, kita bisa translate ke bahasa Inggris. Lalu tekan continue to visit. Lalu kita login seperti yang di aplikasi di handphone kita. Jadi masukkan email dan password. Akan masuk ke softwarenya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tekan play ya, yang segitiga itu biru. Lalu di bawahnya ini kita open files. Ada gambar koper. Kita buka filenya. Nah, ini baru bisa di play. Klik 2 kali buat full screen ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Memang masih agak pecah sebenarnya dia nih. Ini tampilan pertama waktu pertama kali aku pasang SD card-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari hasil SD card-nya setelah beberapa hari saya pasang ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Jadi satu filenya itu bisa ratusan megabyte. Kita lihat ya, kita cek dengan menggunakan software lagi. Dan satu file videonya itu maksimal kurang lebih 29 menit 57 detik, hampir 30 menit per satu video. Ini ukurannya sangat besar karena memang saya setting rekaman videonya memang yang paling tinggi ya. Tapi kalau yang small mungkin hasilnya juga cuma berapa megabyte, puluhan megabyte kecil. Tapi saya mau sekalian yang terbaik. Tapi resikonya mungkin hanya bertahan setiap 2-3 hari dia akan menimpa file sebelumnya. Kembali lagi kalian bisa pakai SD card ukuran yang besar seperti 64 GB ya. Nah, ini hasil aslinya resolusi dari SD card-nya ya, hasil perekaman dengan CCTV. Jadi resolusinya adalah Full HD ya, 1920 x 1080 ya, ini aslinya. Kameranya tetap 2 megapiksel. Semoga sharing aku tentang CCTV UC ini bisa jadi pencerahan buat kita bersama ya. Silahkan Anda memikirkannya, apakah Anda akan menggunakan CCTV yang sama atau ada yang lebih baik, silahkan share. Bisa sharing di komen ya. CCTV apa yang kalian gunakan dan apa kelebihan dan kekurangannya. Apa bedanya dengan CCTV yang saya review ini, atau memang CCTV ini sudah cukup baik banget untuk skala rumahan atau bisnis kecil-kecilan seperti yang saya lakukan ya. Dan yang paling penting dari semuanya adalah kita wajib minum kopi enak, lingkungan tenang, hati tenang. Jangan lupa untuk bahagia selalu.